Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa' ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman yang betul tentang agamamu dan ajarkan kepada kami ta'wil, tafsir, maksud sebenar daripada kitab sucimu. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat bagi kami dan berikanlah manfaat bagi setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang haqiqatul hayatid dunya. Tentang hakikat kehidupan di dunia. Saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Jika kita ingin berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat,
salah satu daripadanya, bukan satu-satunya. Salah satu daripada caranya ialah kita mesti melihat dunia dan isinya. Melihat siang dan malamnya, melihat hujan dan buah-buahannya, melihat kekuasaan, kesehatan, kemewahan, dan lain sebagainya. Hendaklah kita melihat semua itu sebagaimana Allah suruh kita melihatnya. Hendaklah kita memahami semua itu, menilai semua itu sebagaimana Allah menyuruh kita menilainya. Sebab bila penilaian kita terhadap dunia dan isinya sekarang ini dan yang di sini tidak seperti mana, tidak sebagaimana yang Allah suruh kita menilainya. Wal'iyadzubillah tumadzubillah. Bukan hanya di akhirat kita gagal. Di dunia pun kita sudah gagal. Dengan bahasa yang mudah. Bila Allah suruh kita, katalah melihat benda itu merah, berusahalah kita bersungguh-sungguh agar kita melihat benda itu merah. Jangan biru. So Allah kata benda itu merah. Kita mesti melihatnya ia merah dan kita yakin itu merah. Bila Allah kata benda ini warna putih, ya kita bersungguh-sungguh untuk dapat melihatnya bahwa ia putih. Mau tidak mau, kita berusaha begitu. Nah, apabila Allah memberitahu kita dalam banyak ayat dalam Al-Quran bahwa al-hayatu dunya itu kata Allah, zat yang menciptanya, ianya tidak lain tidak bukan sebagai mata'ul wururi. Satu di antaranya. Allah beritahu kita bahwa dunia dan isinya ini mata'ul wurur. Kemudian Allah suruh kita berwaspada, berhati-hati. Masalahnya, sudahkah setiap saat kita melihat kehidupan dunia daripada pagi hingga pagi, daripada petang hingga petang, dengan pelbagai kemerlapan isinya, semata'ul wurur? Nah inilah yang kita nak cari sebenarnya dalam pelajaran kita ini. Allah memberitahu kepada kita bahwa al-hayatu dunya itu lain tidak semata-mata hanyalah laibun lahwun zinatun tafakhurun takathurun dan tafakhurun. Lalazitata. Sudahkah kita melihatnya seperti itu? Allah memberitahu kita dengan nyata lagi terang dalam Al-Quran bahwa pasangan hidup kita, anak kita, harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah fitnah. Pertanyaannya, sudahkah kita melihatnya dan meyakininya bahwa itu sebagai fitnah? Sebab pasti sikap kita kepada harta benda, kepada anak pinak, berbeza.
Orang yang memandang, orang yang meyakini bahwa harta benda dan benda itu fitnah, pasti pandangan hidupnya, perjalanan hidupnya tidak sama dengan orang yang memandang, menilai, meyakini harta dan anak itu bukan sebagai fitnah. Mungkin contoh yang agak perlu penjelasan, saya yakin semua sudah paham. Yang melihat anak sebagai fitnah, sebab itu firman Allah. B yang melihat anak bukan sebagai fitnah, sebagai qurratu ayun, pasti sikapnya berbeza. Cara memperlakukannya berbeza. Sebab ia melihat ini fitnah, ini ujian. Diriku sedang diuji, lulus atau tidak. Sebab ini fitnah daripada Allah. Ingat, fitnah bukan berkonotasi negatif. Fitnah tidak bermakna negatif. Fitnah itu sangat positif. Kan dengan fitnah itu Allah ingin meningkatkan kualiti hidup kita. Beri peluang untuk naik darjah, dapat ganjaran. Ujian itu bukan hal yang negatif, itu sangat positif. Berbeza dengan B yang melihatnya, ini bukan fitnah, mana ujian, ini qurratu a'yun. Buah hati. Lain. Ini sebagai intan payung. Lain. Pasti nanti cara ia memperlakukannya berbeza. Inilah sebetulnya yang sedang kita pelajari ini. Seberapa banyak daripada dunia dan isinya ini yang kita telah menilainya, seterusnya meyakininya, dan seterusnya memperlakukannya sebagaimana Allah suruh kita memperlakukannya. Atau jangan-jangan Allah kata lain, kita kata lain. Allah suruh lain, kita buat yang lain. Allah suruh kita pandang itu lain, kita pandang pula dengan pandangan yang lain. Jadi masih mukhalafah. Ini panduan hidup, ini pandangan hidup, ini pegangan hidup. Nah, inilah sebenarnya yang kita cari dalam pelajaran ini. Semua ayat-ayat saya coba menyampaikan dari aspek ini, bukan dari aspek yang lain. Walaupun ayat itu di situ mungkin cerita tentang akidah, cerita tentang syariah, saya tidak akan sentuh gitu. Karena tajuk kita memang bukan itu. Pembicaraan kita tentang ayat ini dari aspek ianya sebagai panduan pada kita untuk menilai dunia ini sebagai fitnah. Paham ya? Baik. Ya rahimakumullah, ayat terakhir yang kita pelajari pada siri lepas, yakni surah Hud, kalau tidak salah ya. Tengok muka surat 24. Muka surat 24 ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. Surah Hud ayat 15 dan 16. Dalam nota muka 24 ayat yang keempat. Kalau saya tidak lupa, itu ayat terakhir yang kita pelajari dan sebahagiannya saya telah jelaskan. Walaupun belum semuanya, tapi sebagian karena itu ada 2 ayat saya telah sampaikan. Beberapa kesimpulan yang dari apa penjelasan yang kita pelajari tentang surah Hud ayat 15 dan 16, yakni pertama yang saya sampaikan, karena ayatnya berbunyi mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Kemudian ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa hubita wa habita ma sana'u wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan. Dia nak hayat dunia, kami akan bagi penuh, tak akan kurang. Beramal untuk dunia, kami akan beri balasannya. Dan mereka tidak, Allah kata, kami tak kurangi sedikit pun. Tapi di akhirat adalah habuannya. Memang tujuan hidup hanya untuk hidup. Tujuan hidup di sini untuk hidup. Tak lebih daripada itu. Maka Allah bagilah, dapatlah apa yang dicita-citakan. Walhal yang tepat, seperti mana yang saya katakan semalam, hidup bukan untuk hidup. Hidup untuk yang maha hidup. Paham ya? Hidup bukan untuk hidup. Saya hidup ni supaya saya terus hidup. Bukan. Kita hidup ni untuk yang maha hidup. Yang bagi kita hidup. Jadi Allah. Mati pun bukan untuk mati. Tapi mati untuk yang maha hidup. Sehingga kehidupan kita, kematian kita kan lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mat lillah. Jadi hidup untuk Allah yang maha hidup, mati pun untuk Allah yang maha hidup. Ini orang tidak begitu. Hidup untuk hidup lah. Susah tahu, hidup ni kena kini, kalau sini, kalau tidak nanti kat itu. Allah bagi. Karena memang itu cita-citanya. Tapi di akhirat tak dapat apa-apa sikit pun. Bahkan jika sekiranya orang ini semasa hidupnya melakukan kebaikan, berjasa kepada orang. Tetapi ingat, tujuan ia berbuat baik itu bukan untuk yang maha hidup. Tapi hanya untuk dirinya. Kebaikan sebanyak manapun yang pernah dilakukan, di akhirat hapus. Di akhirat hapus. Saya pernah sampaikan dalam kiri yang lepas, cinta dunia dengan meninggalkan akhirat, kehidupan akhirat, itu tercela. Tapi mencintai yang di sini dengan tujuan supaya ia punya peluang yang besar, kesempatan yang besar untuk mendapatkan kehidupan akhirat, itu disukai. Bersungguh-sungguh cari harta benda dengan mengabaikan hukum hakam Allah. Mana yang akhirat diabaikan? Tercela. Bersungguh-sungguh mencari kekayaan dengan niat agar bila nanti dah punya macam-macam, dia pun mampu melakukan banyak perintah Allah. Solatnya jadi tenang, zakatnya tenang, hajinya tenang, boleh nak sedekah senang. Ya, karena banyak harta. Karena ada kuasa. Orang yang ada harta, orang ada kuasa, ya mas, tentulah peluang untuk beramal mendapatkan akhirat terbuka luas daripada orang yang tak punya apa-apa. Jadi mencari di sini untuk dapatnya di sana, itu terpuji. Terpulang pada kita, pilih yang mana. Sebab Allah tidak akan sia-siakan usaha hambanya. Yang nak di sini saja akan dibagi, tapi di akhirat tak dapat. Yang nak di sini juga untuk di akhirat, Allah pun bagi. Tentulah yang beruntung yang kedua itu. Pertanyaannya, kenapa orang yang nak dunia pun Allah bagi juga? Nuwafi. Ya mas sekalian, dahulu pernah saya beritahukan
bahwa dunia dan isinya ini berupa kesehatan, kesenangan hidup, rumah, kendaraan, makan, minum, darjah kebesaran, apa sajalah kemudahan. Termasuklah yang ada di luar kita, matahari, angin, siang, malam, oksigen. Kita tahu itu semua namanya atok rububiyah. Ingat ya, saya pernah berikan itu. Kita tahu belajar itu. Itu atok rububiyah. Anugerah Allah sebagai Rabb. Adapun iman, bersyukur, sabar terhadap ujian, ridho terhadap keputusan qada Allah, syukur terhadap nikmat Allah, qanaah, serta yakin akan janjinya, selalu bertawakal dalam segala urusannya. Nah, ini namanya atok uluhiyah. Saya ulangi. Iman, tawadu, khusyuk, husnudzon pada Allah, sabar tak ujian, ridho. Itu namanya atok uluhiyah. Atok rububiyah Allah bagi pada semua makhluknya tanpa kecuali. Mukmin, kafir semua dapat. Orang mukmin Allah bagi makan, kafir pun dibagi makan. Orang mukmin sehat, orang kafir pun sehat. Orang mukmin ada kuasa, apa kita pikir orang kafir pun tak diberi kuasa? Orang mukmin tak ada masalah dalam bernafas karena oksigen cukup, paru-paru dia sehat, orang kafir pun sama. Jadi tak ada istimewanya pemerintah karena sama, kita dapat, mereka pun dapat. Atau rububiyah. Atau uluhiyah, itu kita ada, itu hanya diberikan pada orang yang terpilih saja. Iman. Kita percaya Allah, mereka tidak. Ini kita beruntung. Kita boleh bersyukur bila beri nikmat, orang lain tidak. Rugi dia, kita untung. Atau rububiyah dapat, atau uluhiyah pun dapat. Bila ada musibah, kita sabar. Mereka ditimpa musibah tak sabar. Rugi, kita untung. Coba kita lihat yang itu. Jadi kalau sekadar tidak mendapatkan atok rububiyah, itu benda kecil. Madaratnya tidak seberapa. Yang besar itu, yang dahsyat itu, jika seseorang gagal mendapatkan atok uluhiyah. Saya ingin bagi satu contoh saya supaya kita dapat faham. Kenapa yang nak dunia Allah bagi juga tak dikurangi sikit pun. Tapi di akhirat tak dapat apa-apa. Bermakna siapa yang nak dunia atau rububiyah dan nak atau uluhiyah, nak dunia dan akhirat, Allah bagi juga. Siapa yang nak dunia dan siapa yang nak akhirat, Allah bagi. Siapa yang nak dunia saja, Allah pun bagi. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, silakan, Allah kata. Kamu akan dapat apa yang kamu nak, tapi di akhirat kamu tak dapat apa-apa. Siapa yang nak menjadikan dunia dan Islam sebagai wasilah, sarana, alat, kenderaan untuk mendapatkan akhirat, Allah pun silakan sila. Dan aku akan bagi apa yang kamu nak. Yang dapat akhirat, yang dapat itu tadi, itu atau uluhiyah. Baik, saya ingin bacakan satu contoh ya. Ini hadis sahih ya Mas sekalian. Coba hayati betul. Tadi saya katakan, kalau orang hanya tidak mendapatkan atau rububiyah, itu benda kecil. Kalau setakat tak dapatkan atau rububiyah, katalah orang lain sehat, dia sakit. Mana orang ini tak dapat atau rububiyah lah. Orang lain banyak harta, dia sikit saja. Orang lain naik jawatan, dapat kerja bagus, dia malah dibuang kerja. Maknanya orang-orang ini tidak mendapatkan atau rububiyah. Jangan dianggap itu terlalu dahsyat.
Memang dia berat, tapi taklah dahsyat. Yang dahsyat itu, yang bahaya sangat besar, jika ia tidak mendapatkan atau uluhiyah. Baik, saya ingin bacakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, atau lebih tepatnya disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Daripada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Qala, dia berkata, qala li Ibnu Abbas. Atha bin Abi Rabah, dia kata, telah berkata kepada aku Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Ala uriyakam ra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha, kata Ibnu Abbas, mau tak kamu aku tunjukkan seorang perempuan ahli surga? Luar biasa ini. Kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu perempuan ahli surga? Confirm nih ahli surga. Bukan di akhirat, nanti di dunia. Tentulah Atha kata, ya aku bala, ya. Ya Ibnu Abbas, kami nak siapa agaknya perempuan ahli surga itu? Qala, Ibnu Abbas kata, hadhil mar'atus sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nih, salah seorang, bukan satu saja, salah seorang perempuan ahli surga itu, ada seorang perempuan berkulit hitam. Suatu hari ia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya nak jelaskan antara Atha uluhiyah dan Atha rububiyah. Ayat yang sedang kita pelajari ini, Allah cerita orang yang nakkan Atha rububiyah semata-mata dan ia mencintainya, Allah bagi. Ingin harta banyak, Allah bagi. Ingin dapat kesenangan kerana hartanya, Allah bagi. Ingin dapat sanjungan daripada orang karena kekayaannya, Allah bagi. Tapi di akhirat tak dapat apa-apa. Semua jerih payahnya berbakti pada masyarakatnya sia-sia, batal semuanya. Kan itu yang kita nak jelaskan. Kata Ibnu Abbas, ada seorang perempuan hitam datang menemui Nabi. Lalu dia berkata, inni usra'u wa inni atakashaf fada'ullaha li. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu ini, ya Rasulullah, aku ingin mengadu. Sesungguhnya aku ini ada penyakit. Penyakit as-sar'u. Usra' aku itu ditahu penyakit as-sar'u. Sar'u itu yakni penyakit apa itu namanya? Kasar sangat ya kalau bayang kalau ada orang apa gila babi. Gila babi itu macam kasar sangatlah. Ya semacam orang penyakit itulah, epilepsi itulah. Tidak sedarkan diri dan apa namanya? Gila babi ya. Sakit apa ya? Ya gila babi lah. Usra, asra, epilepsi. Ya Rasulullah, kami yang itu. Dan setiap kali aku ini mengalami itu, menyerang penyakit itu menyerang diriku, aku tak sedarkan diri, ya, jatuh, kemudian dah, yalah bergerak yang kan saya tak sedar. Epilepsi. Auratku ini terdedah ya Rasul. Pakaian aku terdedah. Tentulah orang lain akan melihat auratku. Oh ya, orang ada jauh gitu. Sawan. Ya betul-betul lupa saya. Sawan, gila babi pula. Betul, terima kasih. Bahasa Arabnya as-sar'u ya, epilepsi. Bila sawan aku diserang sawan aku ni datang,
Aku tak sedar. Bajuku tersela, auratku nampak ya Rasul. Sedih sekali. Fad'ullah ali ya Rasul. Boleh tak engkau berdoa kepada Allah buat diriku agar penyakit sawanku ini disembuhkan oleh Allah. Agar penyakit sawanku di Jemaah sekalian, orang lain sehat, orang ini, perempuan hitam ini sakit sawan. Sehat itu kan atau rububiyah ya, tadi sudah saya katakan. Sehat, kesehatan, kesenangan, bebas dari penyakit itu atau rububiyah. Orang ini tak dapat atau rububiyah karena sakit. Paham ya? Jadi dia minta pada Nabi, jasa baik Nabi agar Allah sembuhkan, hilangkan, bebaskan dirinya daripada penyakit sawannya itu. Mana kalau boleh ya Rasul, pohon pada Allah agar Allah bagi aku atau rububiyah macam kawan yang lain. Kawan lain sehat. Berdoalah agar Allah bagi aku sehat juga. Atau rububiyah. Apa jawab Nabi? Masya Allah, Nabi ini luar biasa lah. Luar biasa. Nabi kata, in syi'ti sobarti walakil jannah. Wahai puan, jika puan mau bersabar, jika puan mau bersabar, puan dapat surga. Puan dengan sakit puan dan puan bersabar dengan ujian ini, redha dengan qada Allah ini, puan akan dapat surga, masuk surga. Satu, pilihan pertama. Pilihan kedua, Nabi kata, wa in syi'ti, tapi dan jika puan mau, puan menghendaki nak juga, da'autullaha ayyuafiyaka. Aku, kata Nabi, boleh berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan puan dari penyakit sawan. Tengok, Nabi bagi pilihan. Kalau puan mau jugalah aku berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan, bebaskan dari penyakit sawan, aku akan berdoa. Dan puan nanti akan sehat. Tapi jika puan tetap bersabar dengan penyakit puan itu, redha dengan penyakit itu, puan akan masuk surga. Sekarang pilih di antara dua. Puan nak bersabar dengan penyakit itu, karena puan tak dapat atau rububiyah, puan dapat surga. Atau puan ingin mendapat atau rububiyah, ingin sehat, dan aku akan doakan. Tapi Nabi tak kata jaminan surga, tak ada. Apa yang dipilih oleh perempuan hitam ini? Ya Rasul, qala asbir ya Allah, ya Rasul, kalau gitu aku sabar ya Rasul. Aku sabar. Walaupun Allah tak bagi aku sehat, kesehatan itu hanya atau rububiyah. Orang lain sehat tak apa. Aku tak sehat tak apa, Allah tak bagi sehat. Tapi aku ingin sabar. Aku memilih untuk sabar. Sabar terhadap musibah, sabar karena tidak mendapatkan atau rububiyah. Orang lain sehat, dia tak sehat. Orang lain kaya, dia tak kaya, walaupun dah berusaha. Orang lain berjaya, ia tetap gagal, walaupun sudah berusaha. Dan sabar. Tak apalah, tak dapat atau tak apa asal. Sabar itu, kemampuan sabar terhadap musibah, kemampuan ridha terhadap qada qadar, itu atau uluhiyah. Dia memilih atau uluhiyah. Aku sabar ya sabar. Walau bagaimanapun ya Rasul, ini atakasyaf. Masalahnya bila sawan itu tiba, auratku terdedah seperti mana yang aku cakap tadi. Fad'ullaha alla atakasyaf. Ya Rasul, pohonlah kepada Allah jika nanti aku diserang penyakit sawan di mana sahaja, agar Allah tetap jaga auratku. Sawan pun sawan lah. Ada penyakit gila babi pun gila babi lah. Sikit-sikit terserang epilepsi, tak apalah, aku sabar itu. Tapi aku mohon ya Rasulullah,
pohon kepada Allah agar setiap kali aku kena sawan, agar Allah tetap jaga auratku. Jaga aurat. Jangan, artinya jangan sampailah aurat terdedah. Ketika sawan kan tak sedar. Jamaah sekalian, saya nak tanya. Tidak terdedahnya aurat, sama ada sengaja atau tak sengaja. Orang yang epilepsi manalah pikir aurat. Tapi mohon agar tidak. Lalu Allah kabulkan. Tidak terdedahnya aurat bagi seseorang. Itu apanya? Atau rububiyah atau uluhiyah. Atau uluhiyah. Sabar terhadap musibah itu apa? Atau uluhiyah. Penyakit itu apa? Kesehatan itu apa? Tidak sehat itu apa? Itu atau rububiyah. Perempuan ini memilih dengan ikhlas, memilih atau uluhiyah. Sebab itu ahli surga. Tengok. Dia diberi pilihan oleh Rasul. Kalau kamu nak sembuh pun aku boleh doakan dan nanti kamu akan sembuh. Kamu akan dapat atau rububiyah. Tapi wallahu alam lah. Surga aku tak tahu. Tapi bila kamu sabar, ya kamu akan terus sakit. Dan bila kamu tetap bersabar, kamu masuk surga. Perempuan itu memilih. Ibnu Abbas beritahu kepada orang ini, inilah perempuan ahli surga. Coba, nak untungnya. Kalau kita, kadang saya terfikirlah, agak-agaklah zaman, kalau kita sakit, dan sakitnya itu mungkin merupakan satu macam kekurangan lah bagi kita. Ya sawan tu kalau tiba-tiba katalah jalan-jalan depan orang kemudian jadi sawan, lalu kita menggelupau di depan orang ramai. Lalu tidak aurat kita, kan aib itu. Kan aib. Penyakit itu kan mana udah orang sakit. Lalu kita disuruh memilih oleh Rasul katalah, kamu nak pilih mana? Kamu tetap sabar, kamu akan masuk surga, atau kamu suruh aku tetap berdoa supaya kamu sembuh. Coba tanya diri kita masing-masing. Ini tak perlu tanya pada orang, kita agak-agak kalau kita lah berjumpa Nabi dan mengadu masalah kepada Nabi seperti ini. Agak mana yang kita pilih? Walaupun jika perempuan tadi memilih, ya Rasul, doakan saja. Tidak dosa, dia tidak dosa. Nabi akan berdoakan. Dan Nabi akan doakan. Dan doa Nabi makbul. Tapi cerdas sungguhlah perempuan hitam ini. Ini seorang perempuan berkulit hitam. Tapi kefahamannya terhadap dua anugerah Allah. Dia memilih. Atau uluhiyah. Walaupun dia, tak apalah, kehilangan atau rububiyah tak masalah. Sakit tak masalah. Karena bila aku tidak sakit, peluang untuk sabar tidak ada. Sedangkan bila orang itu bersabar, itu amalan yang membolehkan ia masuk surga. Dia lebih rela tidak mendapatkan atau rububiyah daripada kehilangan peluang untuk mendapatkan atau uluhiyah yang dengannya ia masuk surga. Benar-benarlah orang ini tidak terpedaya dengan al-hayatud dunya. Walhal saya kata tadi, jika ia memilih memohon, menyuruh Nabi mendoakan agar penyakit hilang, tidak berdosa. Ini bukan masalah dosa tak dosa ya. Jamaah jangan tanya, boleh ke? Boleh. Tanya ahli fiqh. Di sini tidak cerita fiqh. Kalau kita menggunakan dengan pertanyaan fiqh, ya tak ada masalah. Kenapa dia pilih sabar saja tak benar? Berdosa ke kalau dia pilih sembuh? Tak dosa. Harus, tak ada masalah. Ini bukan masalah hukum hakam boleh atau tak boleh. Ini masalah ihsan, masalah takorub, masalah makom. Jika ia memilih, tak apalah ya Rasul, walaupun bagaimanapun anak sembuh juga, tak masalah. Tapi makomnya rendah lah, walaupun tidak berdosa. Ya Rasul, kamu pilih bersabar, makomnya tinggi. Inilah agama. Itu untuk menilai dunia, mendapat penilaian yang jitu seperti itu.
Ini mana cukup peka lah. Mata hatinya sangat terang. Bertuah sungguh perempuan hitam ini. Ya, siapa perempuan hitam itu macam-macam lah ulama berpendapat. Ya. Yang pasti ya ini ada yang mengatakan ia adalah Ummu Zufar. Ummu Zufar Al-Habasyah. Rupanya berdarah Ethiopia. Hitam lah tu orang Habasyi. Al-Asadiyah, Bani Asad. Tawilah, orangnya tinggi. Sahabiyah, sabirah. Ya, tentu sahabat Nabi yang paling sabar lah. Dipercayai, ada yang mengatakan nama dia Su'airah. Su'airah, itu tasghir. Su'airah. Ada yang mengatakan nama dia Suqairah. Apalah nama. Ini perbezaan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan dia itu masutu innaha masifatu Khadijah. Dia itu adalah juru rias Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Khadijah kan punya banyak pembantu, dia orang kaya. Tukang itu, tukang ini. Dan istilahnya juru rias lah. Masito itu kan tukang sikat rambut. Ya juru rias lah. Yang macam ini, ada yang itu. Sangat disayangi. Ketika wafat dia masih sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atha bin Abi Rabah yang meriwayatkan hadis ini, Atha bin Abi Rabah pernah menjumpainya semasa beliau sudah sangat tua. Perempuan ini sudah sangat tua. Oh, ini rupanya perempuan ahli surga yang diberitahukan oleh Ibnu Abbas berdasarkan hadis Nabi ini rupanya. Rabah atau bin Abrah pernah berjumpa dengannya ketika beliau ini sudah sangat tua. Dan penyakitnya hingga meninggalnya, penyakit sawan tidak sembuh-sembuh. Karena memang bukan itu yang diminta. Bertuah atau tidak bertuah. Orang itu sekarang sudah berada di alam barzah. Berada di Raudhatul Jannah. Berapa lama mungkin menanggung sengsara, berapa lama mungkin menanggung malu, kata apa, cibiran masyarakatnya. Ya, sehari dua aja. Tapi Allah kabulkan. Apa yang Allah kabulkan? Doa Nabi. Tetap sawannya tidak sembuh, tapi Allah tetap jaga auratnya ketika setiap kali sawan menimpanya. Ini ahli surga. Bayangkan. Rela menyampingkan atau rububiyah karena mengutamakan atau uluhiyah, dan akhirnya telah diberitahu oleh Nabi semasa hidupnya ahlul jannah. Saya tertarik dengan ulasan Saleh Ibnu Utsaimin, jamaah sekalian, ulama Saudi. Saleh Ibnu Utsaimin, beliau menyatakan bahwa ahlul jannati yang qasimuna ila qismain. Ahli surga itu terbagi menjadi dua golongan. Ahli surga itu terbagi menjadi dua kumpulan. Qismun yashhadu lahum bil jannah. Satu golongan, kumpulan orang yang kita dapat menyaksikan bahwa orang-orang ini ahli surga melalui sifat-sifatnya. Orang boleh dikenal, kita memberi kesaksian bahwa orang-orang ini ahli surga melalui sifat-sifatnya. Wa qismun nashhadu lahum bil jannah bi a'yanihim. Dan satu puak, satu kumpulan, dia ahli surga, kita menyaksikan dia sebagai ahli surga berdasarkan orangnya, tubuh badannya, fizikalnya. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita ahli-ahli surga itu, kita kenal mereka melalui sifat-sifatnya. Banyak sifat-sifat ahli surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak. Innalladzina amanu, orang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik manusia.
Jazaa'u min rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang itu ganjaran mereka di situ Tuhan mereka surga. Iman, amal soleh. Surga yang luasnya bumi dalam itu uiddat lil muttaqin. Oh, orang bertakwa sifatnya. Takwa itu yakni alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Infak sama ada dalam keadaan senang maupun susah. Menahan kemarahan, memaafkan manusia, berbuat baik hatta pada orang berbuat jahat. Oh, itu rupanya ahli surga. Tidak disebut pribadi orang itu. Siapa orang itu? Tubuh badannya siapa? Tak. Allah beritahu kita sifat-sifatnya. Nah, ini terbuka. Ahli surga yang kedua, ini yang tidak ramai. Islam memberitahu kepada kita bukan melalui sifatnya, tapi melalui orangnya. Nih orangnya. Kan ada 10 ahli sahabat Nabi yang Nabi beritahukan mereka ini ahli surga. Orangnya belum meninggal, tapi ini ahli surga. 10 kan sahabat. Al-Asra al-Basyruna bil Jannah. Nabi sebutkan itu. Ada apa namanya yang 10 itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sa'id bin Yazid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Zubair bin Awam. Itu semua disebut oleh Nabi ini ahli surga. Ini ahli surga nih. Kalau kamu nak tengok surga nih. Dan salah satu daripadanya yang secara langsung ini kata Ibnu Abbas, perempuan tua. Nah, ini bertuah sebab disebut ini dia A, B, C, D. Sementara selain yang disebut orangnya ahli surga, kita akan melalui sifat-sifatnya. Yang sifat itu masih terbuka hingga kiamat. Kita masih ada ruang untuk masuk. Yang pasti. Nah, kesimpulan akhirnya. Yang pasti. Orang-orang yang dinyatakan sebagai ahli surga sama ada melalui sifatnya ataupun melalui a'yannya. Orang-orang yang mengutamakan atau uluhiyah daripada atau rububiyah. Bahkan dalam keadaan tertentu, jika orang itu disuruh memilih sama ada atau rububiyah atau uluhiyah, kena pilih satu ya. Dalam keadaan dia mesti memilih satu ya, tak boleh dua. Ya kalau boleh dua-dua kan. Ini tidak. Masa itu hanya ada peluang untuk pilih satu. Kalau pilih atau rububiyah atau uluhiyah tak ada. Kalau pilih Allah atau uluhiyah atau rububiyah tak dapat. Ahli surga yakni memilih atau rububiyah. Begitulah penilaian. Dunia mesti kita lihat seperti itu. Jadi bukan segala-galanya. Ia alat. Sehingga jika seseorang terpaksa mengorbankan alat, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan, orang itu akan lakukan. Contohnya perempuan ini. Iya ya, kalau aku tidak sehat, ya maknanya surga belum tentu. Amal apa lagi yang boleh memberikan aku masuk surga? Susah jalannya. Tapi kalau aku korbankan alat, aku tak nak sehat, aku tetap ini sabar, aku masuk surga. Ah, tak apalah. Aku pilih masuk surga lah. Korbankan alatnya. Karena dunia dan isinya atau rububiyah hanya alat. Hanya wasilah. Hanyalah kendaraan. Bila orang sudah sampai kepada tujuan dan matlamat, dengan kendaraan yang sudah tersedia di hadapannya, kenapa masih mencintai alat yang belum tentu menyampaikan dirinya kepada tujuan dan matlamat? Kendaraan apa di depan mata? Sabar, kata Nabi. Sabar itulah kendaraan paling laju nanti kamu masuk surga.
Walaupun dunia dan isinya pun boleh kamu jadikan alat untuk masuk, tapi boleh jadi lambat, boleh jadi sampai, boleh jadi tidak. Nah, kalau kamu ingin masuk surga, berkendaraan sehat, boleh jadi sampai, boleh jadi tidak. Sebab ramai orang dunia sehat, senang, kaya, masuk neraka banyak. Banyak sekali. Di akhirat nanti ahli neraka, banyak orang-orang daripada orang yang masa di dunia sehat walafiat, berjaya, kaya, ada kuasa, pengikut ramai. Kan begitu kan? Jadi belum tentu dunia dan isinya ini belum tentu ianya boleh dimanfaatkan sebagai kendaraan masuk surga. Tidak semua orang boleh. Karena itu atok rububiyah. Tapi kalau atok uluhiyah, nah itu pasti kendaraan yang memastikan orang sampai ke surga. Kita kagum dengan Imro'ah Sauda ini. Perempuan berkulit hitam. Jamaah sekalian, ya bolehlah kita berkesimpulan ya. Bila dalam kisah ini perempuan kulit hitam itu maknanya memanglah dia bukan orang Arab, bukan bangsa Quraisy, jamaah sekalian. Bila perempuan kulit hitam itu pasti bukan Quraisy. Memang bukan Quraisy, bahkan dia Al-Habasyah, orang Habsi macam Bilal. Minta maaf kalau gunakan bahasa sekarang, ya kastanya bukan kasta Brahmin lah. Itulah bahasa kasarnya. Pendidikannya pun pasti bukan tinggi. Dari status sosialnya pun bukan golongan elit hartawan. Bukan golongan elit cendekiawan. Bukan golongan elit bangsawan. Dia tak masuk itu. Di kalangan bangsawan kita tak jumpai orang seperti ini. Di kalangan hartawan kita tidak temukan. Di kalangan cendekiawan tidak temukan. Tapi macam mana? Boleh punya fikiran yang cerdas, hati yang sangat terang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kejituan pemahaman terhadap dunia ini bukan berdasarkan kebangsawanannya, bukan berdasarkan kedudukan status sosialnya, bukan. Ya bergantung pada azam masing-masing. Sungguh pun orang itu boleh kata tidak punya kedudukan sosial sama sekali dalam masyarakatnya. Jika ia bersungguh-sungguh mohon pada Allah, Allah bagi. Ini patut kita contoh. Ini orang yang berjaya. Garanti berjaya dah. Dan saya yakin kalau kita baca hadis ini dengan sarahnya, pasti kita iri ya mas sekalian. Pasti kita rasa, ya Allah. Apalagi kita bayangkan, ini agaknya kalau orang ini hidup, agaknya tinggalnya di mana? Coba kalau orang sebenarnya hidup sekarang ini, katalah ketika dunia nampaknya sudah dibagi berkasta-kasta tanpa disedari. Isinya hidup bermasa berkasta ini sebenarnya bukan hanya minta maaf, bukan hanya di masa India aja. Hampir seluruh manusia dunia ini sebenarnya ada kasta-kasta, walaupun dia tidak menyadarinya. Yang ini gula ini. Agak-agak lah, sahabat ini kalau masih hidup sekarang di mana tinggalnya? Masya Allah. Pasti kita iri. Tapi baguslah kalau kita iri. Sekurang-kurangnya kita merasa jauh di belakang. Kita merasa kerdil di hadapan orang yang punya kepribadian seperti ini. Itu bagus. Itu bagus. Iri kepada kebaikan kan boleh. Namanya tanafus kan. Namanya ghibtah. Itu boleh itu. Boleh-boleh sahaja. Masya Allah. Adapun yang diberikan atok rububiyah, bagi harta, bagi kekayaan, bagi kuasa, bagi sehat, kedudukan, dan dia pun juga berjasa, bantu sana, bantu sini, ya. Maknanya tanggung jawab sosialnya, kepedulian sosialnya tinggi, bantu sana, bantu sini, tolong orang sana ini. Tapi lagi-lagi ya, semua yang dilakukan, kebaikan dilakukan itu bukan untuk yang maha hidup ya. Untuk hidup dia, bukan untuk yang maha hidup. Dia cari dunia untuk dunia.
Dia cari duit untuk duit. Pelik sungguh. Kenapa awak rajin? Ya cari duit. Kalau sudah duit banyak, ya untuk cari duit lagi. Jadi berpusing di situ aja. Tak akan melepasi istilah bahasa Al-Quran. Jangankan langit yang ketujuh. Langit pertama pun tak tembus. Karena amalnya berpusing situ. Dari satu ke B, daripada A, B, C, dan semua lingkaran duniawi semata-mata. Dunia untuk dunia, untuk dunia. Sungguh pun yang dilakukan amal yang baik, memberi maaf orang lain, di akhirat semuanya terbatal. Tidak ada pahalanya sama sekali. Sikit pun. Ini sesuai jamaah sekalian dengan sabda Nabi, riwayat Muslim, daripada Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim yud'imul miskin fahal dzaka nafi'uhu. Ya Rasul, sebagaimana yang engkau tahu, dahulu pada masa jahiliyah ada orang bernama Ibnu Jud'an. Kau pun kenalkan dia, ya Rasul. Kita kenalkan selalang lelaki namanya Ibnu Jud'an, itu gelarannya. Oh ya, kenal. Kenapa Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, dia itu masa jahiliyah, Masya Allah, orang yang paling banyak sedekahnya pada masyarakat. Paling prihatin pada orang miskin. Yud'imul miskin. Tak tahulah, tak terkiralah berapa banyak sumbangannya kepada orang-orang miskin. Golongan yang kurang upaya istilahnya. Wa yasilur rahim, dia itu sangat kuat menyambung silaturahim. Baik sungguh dengan jiran tetangganya, dengan sahabatnya. Budi pekertinya baik. Kepedulian sosialnya tinggi, ya Rasul. Ini Ibnu Jud'an semasa jahiliyah. Disebut amal baiknya. Fahal dzaka nafihu. Jadi Aisyah ingin tahu, ya Rasul, adakah semua kebaikan Ibnu Jud'an itu nanti akan memberi manfaat kepadanya pada hari kiamat? Di akhirat nanti dia dapat manfaat daripada amal baiknya? Apa jawab Rasulullah? La yanfa'u. Wahai Aisyah, kebaikan yang banyak yang pernah dikatakan Ibnu Jud'an itu di akhirat tidak memberi apa-apa manfaat sikit pun baginya. Terkejut Aisyah. Macam mana orang buat baik macam itu? Banyak orang tertolong tapi tak mendapatkan apa-apa manfaat sikit pun. Alasan Nabi, ya li'annahu lam yakul yauman Rabbi firli khoti'ati yaumaddin. Karena sepanjang hayatnya tidak pernah sekalipun ia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah segala kesalahan aku pada hari kiamat. Ringkas kata, Ibnu Jud'an ini walaupun orang yang sangat baik, sopan santun, akhlaknya terpuji dalam masyarakatnya, ramai orang suka, bahkan ia pelindung orang-orang miskin, paling dermawan. Tapi dia ini orang kafir, Aisyah. Dia lakukan itu semua kebaikan itu bukan karena yang maha hidup. Dia lakukan bukan karena Allah. Dilakukan tentu ada tujuan lain. Ya mungkin itulah. Dihormati orang itu. Kan orang kafir niat beramal sebaik manapun kan bukan karena Allah. Karena bukan karena Allah, apa yang dilakukan itu di akhirat tidak sedikit pun membawa manfaat. Sesuai dengan ayat yang sedang kita pelajari. Yakni, perbuatan mereka itu di akhirat Allah nyatakan, wahabito masona'u. Semua apa yang mereka lakukan padam, hapus. Tak ada pahala. Batilum makanu ya'malun.
terbatal segala apa yang dilakukannya, Ini. Jadi kalau orang hidup di dunia dengan berbagai amal-amal kebaikannya, tapi niatnya hanya untuk dunia, Allah bagi sesuai permintaannya. Di akhirat tak dapat apa-apa sedikit pun. Saya begini ya, berpikirnya. Hari ini ramai orang dermawan. Orang yang baik. Tapi saya pikirlah, sehebat manapun kedermawanan orang hari ini, sebaik manapun budi orang hari ini, mungkinlah belum sebanding dengan kedermawanan dan budi yang baik yang dimiliki oleh Ibnu Jud'an. Kenapa saya kata begitu? Karena kebaikan Ibnu Jud'an ini diiktiraf, diakui oleh Nabi. Kalau Nabi pun mengakui kebaikannya, kedermawanannya, mana ini bukan apa ya? Isinya bukan hanya baik sikit-sikit lah. Baik sungguh-sungguh lah. Bukan hanya sikit-sikit, bukan hanya mana sungguh-sungguh dermawan. Hatta Nabi pun mengakuinya. Sebab jangan-janganlah sifat dermawan orang hari ini, Nabi mungkin belum mengakui kedermawanannya. Bila Nabi pun mengakuinya, Aisyah radhiyallahu anha pun mengkaguminya. Oh, maknanya orang yang hebat. Tapi semua itu terbatal. Karena mereka beramal semasa di dunia hanya untuk dunia. Mereka beramal semasa hidup hanya untuk hidup. Bukan untuk yang maha hidup. Sehingga mati tak dapat apa-apa. Kalaupun dapat balasan, yakni balasan di dunia itu sahaja. Balasan di dunia itu sahaja. Tuh, jamaah sekalian. Baik, terakhir yang ingin saya jelaskan tentang ayat ini. Boleh kita simpulkan, amal baik yang diberikan oleh orang kafir, walaupun tidak terkira kadarnya, di akhirat tak dapat balasan apa, atau tidak memberi manfaat sedikit pun di akhirat. Lalu bagaimana tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak beredar di kalangan kita, sebagaimana umpamanya hadis Bukhari ini. Bukhari meriwayatkan daripada ucapan Urwah bin Zubair. Begini riwayatnya. Panjang, di ujung itu wa Tuwaibatu maulatu li Abi Lahab. Abu Lahab punya hamba abdi namanya Tuwaibah. Semua kita kenal itu. Tuwaibah. Karena Abu Lahab a'taqaha wa arda'at Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Semasa kelahiran baginda Nabi, kan Nabi ini lahir sudah tidak punya ayah, yatim lah. Nabi adalah seorang anak yatim. Ibunya pun hanya sempat menjaganya hanya beberapa tahun. Jadi Nabi tidak merasa, tidak begitu ingatlah kepada ibunya karena wafat ketika Nabi pun baru 6 tahun, 5-6 tahun. Jadi kita ingatlah. Abu Lahab sangat seronok mendengar kelahiran anak saudaranya ini. Begitu gembira sekali sehingga Abu Lahab memerdekakan Tuwaibah, hamba abdinya, yang kemudian disuruh untuk menyusukan Rasulullah. Di salah seorang dari ibu susuan Nabi itu Tuwaibah, bekas hamba abdi Abu Lahab. Oke.
Lamma mata Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri haibatin. Ai bisu'i halin. Selepas Abu Lahab meninggal. Ingat dia, Abu Lahab termasuk musuh Nabi nomor wahid. Walaupun dia orang yang pertama sekali, termasuk orang pertama sekali gembira atas kelahiran Nabi. Lepas perang Uhud, perang Badar, dia mati. Hartanya habis, istrinya pun. Bahkan ada surat khas untuk dia, surah Al-Lahab. Abad yada bila batab. Kita tahu, dia kafir. Matinya pun mati kafir. Tapi ingat, dia masih hidup, pernah memerdekakan hambanya, kemudian disuruh untuk menyusukan Nabi karena rasa syukurnya, rasa gembira, untuk mengekspresikan, menzahirkan kegembiraannya. Selepas meninggal, ada salah seorang daripada keluarga Abu Lahab, ya mana ada hubungan family lah, itu maksudnya. Bermimpi. Dalam mimpinya itu melihat Abu Lahab dalam keadaan yang sangat-sangat teruk keadaannya. Ya tentu di alam barzah sangat teruk. Tersiksa sungguhlah. Nanyalah. Kan dia kafir, matinya kafir. Lalu yang bermimpi ini bertanya, qala lahu madza lakita Abu Lahab? Apa yang kamu temukan? Apa yang kamu dapatkan di sini? Qala Abu Lahab kata, lam alqa ba'dakum ghaira anni saqitu fi hadhihi bi'ata qati Tuwaibah. Aku tidak menemukan apa-apa kebaikan selepas kamu. Selepas aku mati, meninggalkan kamu, aku pindah ke alam barzani, aku tidak mendapatkan sikit pun kebaikan. Semuanya buruk belaka. Siksa belaka. Ghairu anni. Hanya sahaja. Sesungguhnya aku suki itu. Bukan sako itu. Suki itu. Aku pernah diberi minuman. Fi hadhihi. Ini. Aku pernah diberi minuman. Dapat minuman itu mana nikmat lah tu. Yang selebihnya itu siksa-siksa. Tapi aku pernah diberi minuman. Dapat nikmat. Maknanya dapat kebaikan. Dan minuman yang diberikan pada aku rupa-rupanya bi'ata qati Tuwaibah. Oleh sebab aku pernah memerdekakan hambaku bernama Tuwaibah untuk aku suruh dia menyusukan Muhammad semasa lahirnya. Kan itu kebaikan. Aku pernah buat kebaikan semasa hidupnya. Dan kebaikan itu memberi manfaat kepada Muhammad. yakni aku merdekakan Tuwaibah hambaku. Maka Allah bagi aku sedikit saja minuman. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di dalam yang lain, bahwa Ibnu Abbas berkata, lama mata anak Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini saudara Abu Lahab lah. Dia berkata, lama mata Abu Ru'aitu fi manami. Semasa lepas Abu Lahab mati, aku melihat, aku mimpi. Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kan Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Yang mimpi itu sebenarnya saudaranya. Abbas bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi. Yang dah Muslim. Sepeninggalan Abu Lahab, aku bermimpi jumpa dia. Ba'da haulin. Lepas 1 tahun. Fi syarri halin. Dalam keadaan yang sangat-sangat tersiksa. Buruk sungguh keadaannya di alam barzah. Lalu aku tanya, faqala ma laqaitu ba'dakum rahah. Baik Abbas, tak pernah aku mendapatkan sikit pun rehat sekarang ini. Susah, siksa memanjang. Ibaratnya setiap saat dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya, terus-menerus aku disiksa di sini. Tak pernah rehat sikit pun. Illa anal azab yukhaffaf. Hanya saja kadang-kadang azab yang aku terima ini diringankan. Keringanan ini kan ada manfaat nih, ada penyebabnya ini. Susah, berat, tapi kadang-kadang diringankan. Ada keringanan pula.
daripada aku. Yakni kulla yauma itsnin. Setiap hari Isnin. Qala. Lalu dia berkata, "Dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yauma Itsnin." Oh, ini pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya hari Isnin. Wa kanat Tuwaibah syara' Aba Lahabin bi maulidihi fataqaha. Dan Abu Lahab pernah membedikakan Tuwaibah, hamba abdinya, sebenarnya kelahiran Nabi hari Isnin itu untuk menyusukan. Kalau kita perhatikan hadis Bukhari tadi dan hadis Suhaili ini, nampaknya kan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir semasa hidup ini memberi manfaat di akhirat. Dan begitu kan? Nampaknya memberi manfaat. Tapi dalam hadis yang di atas tadi, daripada Aisyah tentang Ibnu Jad'an tadi, Nabi kata tak ada manfaat sedikit pun. Cuma macam mana kan nampaknya bercanggah ini. Ibnu Jud'an tidak mendapat apa-apa manfaat daripada kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, di akhirat. Tak ada sama sekali. Tapi kenapa dalam hadis tentang Abu Lahab ini dapat manfaat? Bahkan di dalam Bukhari Muslim juga, cerita tentang Abu Talib. Nah, ini popular juga. Daripada Abbas bin Abdul Muttalib, menceritakan tentang nasib saudaranya bernama Abu Talib tadi, tentang Abu Lahab. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Abbas bin Abdul Muttalib pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ni boleh memberi manfaat atau pertolongan kepada bapa saudaramu namanya Abu Talib, yang mana dia itu semasa hidupnya kana yahutuka, sentiasa melindungimu, menjaga kamu. Orang kafir Makkah tidak berani berbuat sewenang-wenang ke atas diri karena pelindungan Abu Talib atas kamu. Wa yaghdabu laka, dia pun marah kepada perbuatan orang kafir yang nak menzalimi kamu semata-mata karena untuk kepentingan kamu. Jasa Abu Talib yang tidak kecil itu kepada kamu, tidakkah kamu boleh memberi pertolongan kepadanya di akhirat?" Ini pernah Abbas bin Abu Talib bin Abdul Muttalib tanya pada Rasulullah. Apa yang kata Rasulullah? Wa huwa fi dahdahim min nar walaula ana lakana fid dargil asfali minan nar. Oh ya. Begini Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Talib itu berada di neraka bagian atas. Kalaulah bukan karena aku, kalaulah bukan karena dia telah banyak buat baik pada aku, niscaya lakana, pasti dia fidarkil asfali minan nar, pasti akan berada di lapisan terbawah daripada neraka. Artinya Abu Talib sepatutnya di lapisan terbawah neraka karena kufur. Tapi karena dia pernah berjasa pada diriku, karena jasanya pada aku semasa hidupnya, dia tidak dekat bagian bawah, tapi di atas. Maknanya apa itu? Maknanya kebaikan Abu Talib semasa hidup kepada Nabi ini ada manfaatnya. Kebaikan Abu Lahab kepada Nabi, walaupun bukan seorang hambanya, ada manfaatnya. Tapi hadis di atas tadi, daripada Aisyah tadi, kenapa Nabi kata la yanfa'u? La, tidak. Mana kita nak meletakkan seperti itu ya, jamaah sekalian. Hadis inilah ulama berbeza pendapat. Lalu Quran pula juga cerita, orang yang hidupnya hanya untuk hidup, semua amal baiknya batal. Tak ada nilainya. Hapus pahalanya. Iya pula ya. Jadi ulama berbeza pendapat. Ada yang pendapat begini,
kata hadis tentang Abu Lahab, hadis tentang Abu Thalib itu khususiah Nabi katanya. Khususiah Nabi. Khususiah Nabi, mana itu khas bagi Nabi untuk orang itu dan bukan untuk yang lain. Ada yang memang begitu. Kita puas ke tak puas dengan jawaban itu terpulang. Tidak sedikit ulama hadis yang memang begitu. Tapi ada ulama hadis yang lain berpendapat minta. Itu bukan hadis. Sebab hadis ini mesti bersanad daripada Rasulullah. Itu mimpi sahabat. Mimpi sahabat tidak boleh jadikan dasar, alasan dalam agama. Dalam kaidah ilmu hadis itu mesti bersifat, istilahnya apa ya? Fakta. Bersifat empirik. Berikan fakta. Awak dari mana? Saya dengar dapat, saya dapat daripada fulan. Fulan dari mana? Oh, fulan itu daripada fulan. Fulan dari mana? Dari mana ini? Oh, akhirnya daripada Rasulullah. Orang-orang yang menyampaikan kepada kamu daripada fulan itu semua orang baik. Semua baik belaka. Ada belaka. Kalau itu betul, itu hadis. Ilmu hadis bicara tentang fakta itu. Ada kaidahnya. Jadi kalau mimpi seorang itu bukan hadis, katanya. Bukan hadis. Kan itu mimpi sahabat. Jadi ada yang menolaknya. Ulama-ulama hadis yang berpegang pada hadis itu yakni ilmu yang sifatnya bersanad. Bukan kata orang, bukan mimpi orang. Walaupun disebut mungkin dalam kitab hadis sahih. Jadi bagi dia, itu tak perlu. Memang tidak ada bercanggah dengan hadis yang sahih, bercanggah dengan Quran. Tapi yang pertama, karena itu sahih Bukhari, ya itu memang betul akan bermanfaat, tapi khususiah bagi Nabi katanya. Tengok, ulama berbeza pendapat terpulang pada kita nak baca yang mana. Tapi dari segi alasan yang pertama lebih kuatlah karena Qur'annya kata begitu. Sebab jamaah sekalian, memang di sini ada perbezaan ya kalau kita bicara lebih jauh ada perbezaan jamaah sekalian. Adakah mimpi seseorang itu boleh jadikan dasar? Ulama hadis berkata tidak boleh. Itu hanya mimpi. Tapi bagi ulama ihsan, saya sebutkan ihsan, ada orang kata ulama tasawuf, itu membolehkannya. Itu membolehkannya. Contoh ya, Imam Malik, ya sekalian. Jamaah tahu tak? Orang yang paling sering berjumpa Rasulullah dalam mimpi itu Imam Malik. Malik bin Anas itu termasuk orang yang paling sering mimpi Rasulullah. Sehingga Imam Malik pernah berkata, ya, "Mabittu lailatan illa wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah. Itu ucapan Imam Malik. Aku tidak pernah tidur malam, bermalam hari lah. Tidur waktu malam. Melainkan aku melihat Rasulullah. Mana mimpi. Jadi boleh disimpulkan orang yang paling sering jumpa Nabi dalam mimpi, Imam Malik. Peliknya, hadis-hadis mimpi Imam Malik jumpa Nabi ini, Imam Malik tidak sebutkan dalam kitab hadisnya. Ya, bukan hanya dipakai sendiri. Sebab bagi ahlu hadis, mimpi seorang jumpa Nabi tidak boleh jadi alasan. Itu pelik dia. Pelik. Tadi dalam bab lain. Ada contoh katalah, ada ulama hadis kata atas Syu'abul Imam yang Baihaqi. Kitab Syu'abul Zuhud itu banyak hadis-hadisnya yang lebih kepada hadis yang tadi. Ada kumpulan hadis tentang zuhud, ada yang itulah. Ada mimpi sang sahabat gini. Jadi bukan yang bersanad saya dengar daripada ini hadasana. Jadi situlah akhirnya timbul perbezaan yang sangat tajam, sangat keras sekali antara ahli hadis yang berpegang pada disiplin ilmu hadis yang ia mesti daripada Rasulullah dengan golongan ahli kalau dalam bahasa kita ahli tasawuf. Ahli tasawuf menggunakan ini sebagai dasar hukum. Mana ahli hadis mana boleh seperti itu.
Nah, itu pembicaraan yang sebenarnya sudah berlalu pada zaman dahulu hingga sekarang pun masih ada juga kan, masih tak. Saya hanya ingin menyampaikan gimana memahami hadis ini. Ya, kita yakinlah setiap amalan yang dilakukan oleh kita, sebaik manapun amalan itu, sebanyak manapun kebaikan itu, jika kita lakukan bukan karena Allah, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu yang kita yakini kaidahnya. Banyak ayat Quran itu. Beramal bukan karena Allah itu kan namanya syirik ya. Namanya syirik kecil, yakni riya. Itu jelas itu. Berbuat baik, walaupun buat baik itu perintah Allah, tapi dilakukan bukan karena Allah, itu kosong pahalanya. Itu Quran kita. Namanya syirik, syirik kecil. Yakni riya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ahmad, demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Demi sungguh jika kamu syirik, sungguh pasti amalmu akan terhapus. Dan sungguh pasti kamu menjadi orang yang merugi. Masya Allah. Jelas, itu udah keyakinan kita. Sebab syarat diterimanya amalan, ibadah, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat pahalanya. Pertama, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah. Maknanya tidak syirik. Itulah. Dia saja kita sembah. Yang kedua, kita tidak melakukan perintah Allah kecuali karena Allah. Pertama, kita tidak sembah selain Allah. Maknanya Allah saja. Kedua, kita tidak melakukan perintah Allah kecuali karena Allah. Karena kalau kita melakukan perintah Allah sekalipun, tapi niatnya bukan karena Allah, ditolak. Sebab itu kita lakukan perintah Allah, kita tinggal larang semata karena dia. Dan dua syaratnya. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya. Kita tidak melakukan perintah Allah. Walaupun sudah karena Allah. Tapi mesti dengan cara yang Allah tetapkan. Yang kita sembah Allah, alhamdulillah. Kita melakukan perintah Allah pun sudah karena dia, alhamdulillah. Tapi jika kita melakukan perintah Allah tadi tidak sebagaimana yang dia telah tetapkan, dia syariatkan, ditolak juga. Allah suruh kita solat, lalu kita solat. Yang kita sembah siapa? Allah. Sudah betul. Kita solat karena siapa? Karena Allah. Sudah betul. Yang ketiga, adakah solat awal ini caranya menepati syariat yang Allah tetapkan? Tidak. Nah, kalau tidak, tolak juga. Apa? Oh ya, solat yang kami lakukan ini ikut ketentuan syariat yang Allah tetapkan. Tiga. Bila tiga ini dipenuhi, baru diterima. Hilang satu, ditolak. Itu pegangan yang kita pegangi. Yang kita pegangi itu. Jadi kalau kita sudah begitu, akhirnya kita tidak terlalu bingung dengan hadis yang nampaknya berlawanan tadi. Saya yakin kita berpegang pada amalan itu. Kalau kita mahu amal kita diterima oleh Allah, sekecil apapun, apalagi yang besar, pastikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sama ada ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ibadah ritual, ibadah sosial, pastikan hanya karena dia. Dan yang kita buat itu suruhan dia. Kita lakukan karena dia. Dan kita lakukan pun kalau itu ibadah mahdoh sesuai dengan peraturan cara yang ia telah tetapkan. Sesuai dengan cara atau yang dia telah tetapkan. Boleh difahami ya. Alhamdulillah ya mas sekalian.
Saya rasa saya cukupkan setakat itu saja karena saya sudah menjelaskan agak panjang sebenarnya penjelasan ayat ini dari segi hakikatul hayat, tapi ya saya pilih-pilih aja yang perlu saya sampaikan, nanti berlarut-larut pula nanti penjelasannya ya. Mudah-mudahan lah menambahkan pengetahuan bagi saya. Alhamdulillah kita bergabung bersama. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan teruskan pelajari ayat yang kelima, insya Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berbaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.